Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat seperjuangan di dunia pendidikan yang saya hormati, yang luar biasa, kesempatan ini Sekretaris Yayasan Uniba Madura, Mbak Anissa Jafarina Kosasi, yang pencetus ide inovasi daripada universitas, Bapak Profesor Dr. Rahmat Hidayat, yang selalu senyumnya menawan. Saudara saya DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Aziz, wakil kita, dan yang saya hormati Mas Ahmad Yani, pemateri dari PGRI yang kesempatan ini berbahagia, para pengurus yayasan, rektorat, direktur Kaprodi, para dosen, para mahasiswa peserta seminar nasional yang hari ini ada. Luar biasa kita diberi sehat oleh Allah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, bahwa bagaimana pada dekade perjalanan pendidikan di Indonesia kala ini, kita telah paham bagaimana mencari mutu yang terbaik pada masanya. Hari ini seminar yang saya sampaikan, saya atas nama pengurus ketua PGRI Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasi. Uniba begitu luar biasa, kampus yang spektakuler dalam prodi, bahkan jumlah mahasiswa. Di kota yang sudut paling pojok Madura, ternyata tidak membuat sesuatu yang sulit dalam mengembangkan ilmu. Bagaimana terjadinya spektakuler dari universitas ini membawa hasanah bahwa Sumeneb adalah kabupaten yang luar biasa. Sumeneb adalah cikal bakal generasi pemimpin masa depan. Semoga yang hadir kesempatan ini dan di kampus yang tercinta ini akan muncul generasi-generasi penerubah, muncul generasi-generasi yang tangguh dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia masa depan. Sahabat-sahabat semua, dalam kategori inilah bahwa saya hadir karena Prof. Dr. Rahmat Hidayat, maka kami ingin sampaikan paradigma pendidikan transformasi, bagaimana pendidikan bermutu dalam song-song industri 5.0 itu hanya tergantung kepada pemimpin kita masa depan. Ada kunci sukses dalam kepemimpinan ini. Yang pertama, satu adalah adanya kecerdasan intelektual. Dalam kesempatan ini, bahwa apa yang menjadi fenomena Universitas Madura ini merupakan suatu strategi yang cerdas. Hebat rektor memangku kekuasaan ini dalam rangka mensosialisasikan program-program peradaban masa depan, sehingga kunci sukses yang namanya adalah sukses cerdas dalam situasi intelektual ini adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini punya keahlian pada bidangnya masing-masing, strategi yang dimiliki. Memang satu contoh, kalau di dunia pendidikan ini minimal yang bersekolah untuk mencapai strata S1 untuk jadi guru, maka ada muncul Undang-Undang Guru Dosen 14/2005. Ada undang-undang bagaimana advokasi, bagaimana undang-undang kesehatan. Artinya bahwa pemerintah telah memberikan stimulus dalam proses kaderisasi ini. Terukur adanya sukses pemimpin masa depan ini minimal pendidikan S1 dengan strata masing-masing, dengan keahlian yang ada padanya. Maka dari itu, sahabat semua hadirin seminar nasional, bahwa bentuk kolaborasi yang dibangun oleh universitas ini merupakan terobosan yang cerdas dalam memahami peta generasi yang akan datang untuk mencapai suatu kekuasaan. Maka pemimpin 20-25 tahun yang akan datang di tangan saudara. Maka kecerdasan intelektual ini menjadi kunci bagaimana menjadi pelopor
perubahan bangsa yang signifikan. Kita melihat bahwa yang dimaksud dalam keahlian keilmuan kita dibandingkan dengan negara lain, Indonesia tidak pernah ketinggalan, sehingga matematis secara strategis yang sekarang ini dibangun oleh bangsa lain sebenarnya adalah kunci daripada Indonesia yang sukses. Maka intelektual adalah satu yang harus kita jiwai. Sahabat semua, bahwa kunci ini menjadikan suatu strategi yang mahal. Maka dari itu tokoh-tokoh bangsa telah mencetuskan kita adalah generasi penerus daripada pengisi kemerdekaan. Maka tidak salah apabila pada kesempatan-kesempatan Uniba ini menjadi pelopor signifikan dalam intelektual. Saya melihat generasi yang dibangun oleh Prof. Rahmat menjadi satu indikasi bahwa ini menjadi bentuk yang bagus. Apalagi hari ini Mas Muhammad Aziz dari DPR hadir dalam rangka menguatkan bagaimana potensi Jawa Timur, di mana provinsi kita yang paling luas ini menjadi kategori provinsi yang cerdas dalam memetakan pendidikan dalam songsong industri 5.0. Artinya bahwa wakil rakyat punya jiwa bertanggung jawab bagaimana bangsa ini, terutama mahasiswa, untuk mendapatkan pelayanan secara ekonomi. Siapa yang kurang harus dibantu dengan beasiswa, siapa yang lebih membantu yang ada. Artinya bahwa kecerdasan signifikan ini membangun masa pemimpin yang akan datang akan lebih bagus. Oleh karenanya saya titip pada saudara-saudara mahasiswa terutama dan peserta seminar nasional ini untuk menyiapkan diri menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon yaitu dalam rangka menjiwai legislator, bagaimana birokrasi adalah muncul dari Uniba. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Artinya bahwa kita harus menerima sesuatu itu dengan emosional yang paling, dengan situasi kesabaran, membawa diri kita untuk menghasilkan jiwa-jiwa tangguh, karakter yang dibangun seperti nenek moyang kita. Bagaimana kita melihat Ki Hajar Dewantara dengan perjalanannya adalah kita songsong bagaimana membangun pendidikan ini untuk menjadi satu jiwa-jiwa pejuang. Bagaimana kita yang namanya perjalanan Diponegoro untuk membangun zaman melawan penjajahan Belanda. Bagaimana yang namanya Soekarno-Hatta memerdekakan bangsa. Bagaimana pemerintah hari ini memberikan peluang dalam rangka menjiwai ekonomi bangsa. Maka hanya kecerdasan emosional yang kita bangun, karena posisi dengan bangsa-bangsa dunia, maka kederajatan bangsa Indonesia harus ada paling tinggi. Oleh karenanya pada kecerdasan emosional itu harus menata bagaimana perilaku generasi yang akan datang, perilaku keilmuan yang akan datang, dan bagaimana membawa namanya sosok daripada Uniba mewakili Indonesia sebagai negara bangsa yang terhormat. Maka emosional inilah, karakter inilah, kebiasaan inilah yang harus kita bawa dengan kehidupan berpancasila, yaitu Pancasila yang satu ketuhanan, dua kemanusiaan, dan kita persatuan sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini artinya bahwa jargon Pancasila cocok sebagai jiwa-jiwa pemersatu bangsa, sehingga Indonesia menjadi emosional yang terkategori bangsa yang bertuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saudara-saudara, kecerdasan emosional ini membangun bahwa bangsa Indonesia tidak mudah ditaklukkan. Bangsa Indonesia tidak mudah dikecilkan dari peranan pendidikan, peranan sosial, peradaban, budaya,
yang ada sesuai dengan leluhur kita. Oleh karena itu, kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah kecerdasan sosial, di mana bangsa Indonesia punya jiwa-jiwa yang toleransi tinggi, jiwa-jiwa yang meletakkan pada pondasi jiwa demokrasi yang tinggi. Artinya jiwa sosial, bangsa Indonesia selalu bisa bekerja dengan negara-negara lain, bekerja seirama dengan berbeda agama. Inilah uniknya bahwa perbedaan sosial yang ada di Indonesia dibandingkan dengan dunia-dunia lain. Oleh karena itu, saudara peserta seminar nasional ini merupakan bentuk transparansi bagaimana generasi kita dalam menghadapi industri yang 5.0 yang selalu keterbukaan. Maka hanya kunci konsisten yang kita lakukan, istiqomah yang ada, dan yang bertanggung jawab. Insya Allah secara sosial bangsa kita akan dihormati oleh bangsa lain. Anak-anak saudara semua, untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk mengisi jabatan bagaimana di pemerintahan, dan bagaimana mendukung proyeksi rakyat yang begitu besar di dunia ini, hanya satu, adalah akhlakul karimah yang bersosial tinggi. Insya Allah dengan kehormatan itu, bangsa kita akan dijunjung tinggi oleh negara lain sebagai negara yang punya peradaban sosial yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah kecerdasan intuitif, di mana kecerdasan yang merespon bagaimana perubahan-perubahan pola pikir, perubahan-perubahan yang begitu dari waktu ke waktu, bagaimana posisi-posisi hukum yang selalu signifikan dari waktu ke waktu berubah, dan bagaimana peranan mahasiswa dengan teknologi ini yang begitu dari zaman begitu cepat. Maka mahasiswa harus merespon kejadian-kejadian. Bagaimana di bangsa Indonesia, di mana kultur agama yang bermacam-macam, di undang-undang telah diterima bahwa perbedaan agama itu adalah kaidah yang ada pada manusia masing-masing. Keyakinan yang unik inilah di mana di posisi Indonesia yang beraneka kebinekaan itu menunjukkan satu harmonisasi, satu kekuatan dimensi bahwa Indonesia adalah kebinekaan yang telah mengamban perbedaan menjadi satu kekuatan. Maka responsif mahasiswa dalam menyikapi perubahan ini hanyalah tergantung kemampuan para mahasiswa masing-masing. Oleh karenanya, mahasiswa yang terhormat, calon-calon pemimpin, kriteria itu menjadi milik saudara. Siapa yang menguasai teknologi dan siapa yang menguasai transportasi pada dunia keilmuannya, dialah yang akan menjadi pemimpin. Yang kelima adalah kecerdasan keagamaan, kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan ini semua kehidupan alam pada posisi kehidupan dunia pendidikan, kehidupan sosial, perbedaan pendapat, hanya satu kaidah, semua itu adalah urusan Tuhan Allah Yang Maha Esa. Kita ada hidup bersama ini, kita di Madura bernapas di lingkungan Madura, kita makan di dunia Madura, kita berekspresi di Madura, kita di Indonesia, ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan. Insya Allah, mari dengan kaidah selalu berdoa bagaimana kita selalu sehat, kita menerjemah kehidupan ke depan menjadi adil bangsa ini, berjuang bangsa ini, hanya karena Allah SWT yang membawa dunia ini akan apa yang terjadi. Pemimpin pada masanya, pada zamannya, hanya saudaralah di mana yang bisa istiqomah kepada Tuhannya, insya Allah akan diberikan tempat yang mulia. Oleh karena itu, adik-adik, kriteria calon pemimpin yang cerdas pada song-song
industri 5.0, kriteria diantaranya itu mari kita lakukan, kita ciptakan dari diri kita, kesadaran yang terbangun dari kita, pikiran inovasi kita, insya Allah Uniba akan jadi kader-kader bangsa yang luar biasa. Oleh karenanya, situasi bangsa yang sekarang, tahun politik menjadi suatu hiruk pikuk pada masanya. Oleh karena itu, para aktivis mahasiswa dari semua prodi harus mampu mendeteksi perubahan kepemimpinan 5 tahun ini menjadi sosok emosional yang kuat dalam menelaah bahwa kinerja ditentukan mahasiswa. Proses regulasi kepemimpinan masa depan 5 tahunan mahasiswa harus berada di muka dalam membawa aspirasi rakyat untuk menentukan siapa pemimpin itu. Oleh karena itu, saya ingin berdoa mahasiswa harus menempati regulasi yang bagus. Siapa yang nanti menjadi birokrasi, siapa yang menjadi legislator, siapa yang menjadi pejabat pemerintah sampai pusat, maka mahasiswa Uniba Madura harus cancut tali wondo, rawe-rawe lantas malang-malang putung, mari belajar mengisi kemerdekaan Indonesia milik saudara. Indonesia adalah di tangan Uniba Madura. Kita harus bangga adik-adik kuliah di Universitas Uniba Madura, karena Madura adalah pejuang perubahan yang sangat tangguh dengan cakra nekatnya, dengan kuat pendirian, karena Madura adalah berani bertarung dalam kebenaran, berani melawan kebodohan, berani melawan kezaliman. Maka saya atas nama pengurus PGRI Jawa Timur menyampaikan selamat atas seminar nasional ini. Semoga ke depan kita akan lebih bertemu, berkonsolidasi, membangun Madura Indonesia ke depan lebih maju, makmur, dan bermartabat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Uniba, semangat mahasiswa Uniba, masa depan adalah milik mahasiswa Uniba Madura. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.